Halo, jumpa lagi bersama Pras Academy. Cara mudah belajar matematika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu pecahan, ya. Materi ini merupakan materi matematika untuk SD kelas 4. Yuk, kita belajar lebih lanjut. Nah, untuk memahami apa itu pecahan, di sini saya punya satu roti yang harus saya bagikan ke 4 orang teman saya. Nah, supaya keempat orang teman saya ini mendapatkan bagian roti yang sama besar, nah, saya harus bagaimana? Nah, disinilah pecahan itu dibutuhkan. Jadi, kalau kita mau membagi satu roti ini ke 4 orang, maka kita perlu secara matematika kita akan menulis seperti ini: 1 dibagi 4, ya, satu roti dibagi 4 orang. Nah, kita juga bisa menulisnya seperti ini: 1 dibagi 4. Nah, ini adalah pecahan. Jadi satu roti ini supaya bisa dibagi ke 4 orang, maka harus dibagi menjadi 4 bagian, ya. Jadi ini satu roti nih, kita harus jadi dibagi 1, 2, 3, 4 bagian. Kita potong, ya. Jadinya setiap satu orang teman saya itu mendapatkan 1/4 bagian dari roti. Nah, ini adalah konsep pecahan yang saya kasihkan pertama kali buat teman-teman biar mudah untuk memahami apa itu pecahan. Kita lanjut lagi ya supaya lebih paham lagi. Oke, selanjutnya kita akan coba belajar menulis dan membaca pecahan. Nah, seperti yang kamu lihat, ini ibaratkan roti ya, roti bulat. Nah, ini adalah setengah dari roti atau 1/2 dari roti. Kalau ini adalah 1/4. Nah, pecahan, ya. Pecahan adalah bentuk bilangan yang berbentuk A per B. Ini bacanya A per B, ya. Seperti di sini, ini 1/2, ini 1/4. Nah, pecahan ini ada bagian-bagiannya, di mana yang atas ini namanya pembilang. Sedangkan yang bawah ini namanya penyebut, ya. Dan yang atas sama yang bawah ini merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu ya ini kayak gini. Jadi bulat, angkanya ini bulat. Jadi bilangan bulat itu mulai dari negatif, bilangan negatif. Bilangan negatif ini yang ada minusnya ya. Misal minus 1, minus 2, atau bilangan 0, ini bilangan bulat, atau bilangan positif itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau yang ini kita bisa lihat bahwa 1/4 pembilangnya adalah 1, benar. Pembilangnya 1, penyebutnya berapa? 4. Oke, sampai di sini mengerti? Kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian cara membaca pecahan. Nah, dalam bentuk pecahan A per B, nih ya, ini bacanya A per B.
Ya, contoh di sini ini bacanya 1/2. Jadi di sini baca per. Nah, khusus 1/2 ini seringkali kita baca setengah, ya. Terus kemudian ini kita bacanya 1/4 atau dibaca 1/4. Terus kemudian kalau yang di sini adalah 2/3. Jadi gampang sekali bacanya kan. Kalau misalkan gini berarti apa? 2/4. Kalau gini 3/5. Kalau gini 10/20. Oke, gampang kan? Kita lanjut ya. Kemudian kita coba soal latihan ya. Ini ada 4. Nah, soal latihannya adalah kita diminta untuk membaca pecahan di bawah ini. Oke, kita baca sama-sama ya. Oke, yang pertama ini bacanya apa? 2, ini 2 ya, per 4, betul. Kalau yang ini 1/12, pinter ya. Oke, kemudian ini 1/6, betul sekali. Kalau yang ini 4 ya, per 5. Oke, sudah mulai pintar ya. Oke, kita lanjut lagi. Soal latihannya kita diminta untuk menulis bilangan pecahannya 1/7 ya. Oke, 1/7. Gampang sekali kan? Oke, kita yang kedua kita tulis lagi 3/11 ya. Oke, 4/7 ya. Di sini 2/19. 2/9, bukan 19, per 9. Oke, yang ini 5/11. Sama sekali kan? Oke. Ya, kali ini kita akan berada di segmen cara menggambar pecahan. Oke, kita lanjut. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar pecahan. Oke, masih ingat ini apa tadi? Ini adalah apa? Pembilang, ini penyebut. Nah, untuk menggambar pecahan dengan mudah kita harus perhatikan penyebutnya ya. Misalkan ini ya. Nah, kita pakai kotak-kotak aja biar mudah ya. Kotak-kotak ini. Nah, karena ini adalah 2 ya. Penyebutnya 2, maka kita tulis di sini 1, 2, terus kita buat seperti ini, berarti ada 2 bagian ya. Fokus di penyebut. Nah, karena ini 1, maka 1 ini kita tarsir. Maka ini adalah 1/2. Kalau 2/3 bagaimana, Kak? Oke, kita gambar kotak dulu. Kita tulis 1, 2, 3 sesuai dengan penyebutnya ya. Terus kemudian kita bagi. Ya. Kalau 2 berarti kita arsir 2 kotak. 1, 2. Begitu. Kalau bunder gimana ya? Oke, kita coba bunder nih. Bunder. Sama, kita tulis 1, 2, terus kemudian kita tarik garis gini,
Nah, untuk satu ini kita bisa arsir yang sini, kita juga bisa arsir yang sini. Sama saja. Ini juga sama. Misalkan bundar 1, 2, 3. Nah, karena ini 3, berarti kita tarik di sini titik. Terus kemudian tarik sini seret. Nah, ya. Nah, terus kemudian ini 2 ya, pembilangnya ada 2, berarti kita arsir 2 bagian. Bisa ini, bisa ini ya. Oke, gampang kan? Oke. Kita lanjut. Nah, kalau misalkan ada gambar seperti ini kita bisa mencari pecahannya bagaimana ya? Oke. Kita hitung dulu bagiannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita bisa tulis penyebutnya adalah 6 ya. Terus kemudian pembilangnya ini berapa ini? Pembilangnya itu adalah bagian yang diarsir. Ini bagian yang diarsir jumlahnya ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti 2/6. Ya, gampang kan? Kalau yang ini kita coba hitung dulu ya. Bagian-bagiannya 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulis dulu. Penyebutnya ada 4. Terus kemudian yang diarsir berapa? 1, 2, 3. Nah, yang diarsir menjadi pembilang. Gampang sekali bukan? Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita di soal latihan yang pertama. Nah, kalau gini bagaimana? Apakah ini 1/2 karena ada 2 bagian? Oh, bukan. Nah, pecahan itu pembaginya harus rata ya. Kalau misalkan ini satu bagian ini seperti ini, maka kita harus menarik garis supaya bagiannya ini sama besar. Nah, kita bisa tulis di sini, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Maka yang diarsir ini berapa bagian? 1 per ada berapa bagian jumlahnya? Ada 4 ya, gampang kan? Kita tulis lagi 1, 2, 3, 4. Maka penyebutnya adalah 4, pembilangnya 1, betul sekali. Kemudian ini kita hitung ya, bagiannya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti per 5 pembilangnya 1, 2. Gampang kan? Oke, ini 1, 2, 3. Yang diarsir 1, 2. Nah, gampang kan? Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3. Nah, gampang sekali kan? Oke, kita. Nah, di soal latihan kali ini kita diminta untuk menggambar ya. Ini ada bagian-bagian yang sama. Jumlah bagiannya ini 24 ya, sama ya, 24. Nah, kemudian kita diminta untuk mengarsir bagian supaya sama dengan pecahan yang ada di bawah. Oke ya, kita bagiannya sudah ada ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini adalah 5, maka kita hanya perlu mengarsir 5 bagian. Oke, gitu caranya. Nah, kalau ini 3, berarti kita hanya mengarsir berapa? 3. 1, 2, 3. Karena ini
kita sudah hitung ya, 24 ya. Tadi yang ini dan yang ini kita tidak perlu hitung lagi ya. Terus kemudian 11 maka kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kita akhir. Gampang sekali kan? Kalau 20, wah banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, bagaimana? Sudah mulai paham ya mengenai konsep pecahan ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, kali ini kita ada di soal cerita. Kita baca sama-sama. Pak Agus membawa 10 apel merah, ya, 10 apel merah dan 6 apel hijau. Berapa bagiankah apel hijau dari keseluruhan apel yang dibawa Pak Agus? Ya, Pak Agus punya 10 apel merah, 6 apel hijau. Maka total apelnya adalah 10 ditambah 6, berarti 16. Nah, kalau misalkan ini ditanya berapa bagian apel hijau, maka kita hanya perlu menulis seperti ini. Apel hijau dapat total apel, ya. Apel hijaunya berapa? 6, totalnya 16. Ya, gampang sekali bukan? Oke, kita lanjut lagi soal cerita yang lain. Nah, ini Bu Guru punya 5 buah roti di atas meja. Kemudian roti ini dibagi ke 10 siswanya. Maka tiap anak akan mendapatkan berapa bagian? Berarti roti itu dibagi dengan jumlah siswa. Ya, caranya seperti itu. Sama seperti saya punya 1 roti tadi ya, dibagi ke 4 orang teman saya. Nah, jumlah rotinya berapa? Ada 5 dibagi 10. Nah, ini adalah bagian roti yang akan dibagikan ke siswa. Gampang sekali bukan? Nah, oke. Selesai sudah materi tentang apa itu pecahan. Semoga kamu mengerti, memahami apa itu pecahan. Kalau misalkan kamu belum mengerti, coba diulang lagi videonya. Kalau sudah mengerti, selamat, kamu sudah menjadi anak yang pintar. Jumpa lagi di video-video Pras Academy selanjutnya. Bye bye.